Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faiz Ardiansyah dengan NIM 5301020063. Di sini saya akan mempresentasikan dan menjelaskan salah satu tema dari mata kuliah Sejarah Kebudayaan Islam. Pada kesempatan kali ini, saya mengambil tema yang berjudul perkembangan ataupun kondisi kebudayaan Islam yang ada di Jawa. Dalam pengaruh Islam yang begitu besar di Jawa memiliki dua sisi yang berbeda. Di satu sisi, Islam dapat membawa perubahan yang cukup berarti untuk memumpas masa kejahilian, tapi di sisi lain, kuatnya teguh masyarakat untuk mempertahankan budaya Jawa pada sisi lain yang mengharuskan keduanya untuk melebur menjadi satu. Peleburan inilah yang ditemukan oleh salah satu peneliti yang bernama Clifford Geertz saat melakukan penelitian di Indonesia. Menurut pandangannya, perbedaan pola keberagaman antara golongan abangan, golongan santri, dan golongan priai yang dipengaruhi oleh status sosial dan tingkat kehidupan masing-masing sosial. Selain itu, perkembangan Islam dari masa ke masa pastilah akan terjadi sebuah perubahan, walaupun perubahan tersebut sangat kecil dan menimbulkan suatu keadaan yang berbeda pula. Nah, dari situlah saya akan mencoba untuk menjelaskan tentang tiga golongan yang diklasifikasikan oleh Clifford Geertz, yaitu salah satunya ada golongan abangan, golongan santri, dan golongan priai. Hal itu berdasarkan penelitian multiagama yang dilakukan oleh Geertz, membuat analisis dengan mengklarifikasikan masyarakat Islam Jawa menjadi tiga variasi, yaitu ada abangan, santri, dan priai. Geertz mengklarifikasikan masyarakat Islam Jawa dipengaruhi oleh tiga unsur sosial, yaitu desa, pasar, dan birokrasi pemerintah. Menurut Geertz, tiga klarifikasi tersebut merupakan cerminan organisasi moral kebudayaan Jawa, yang mana ketiganya itu merupakan hasil dari pergolongan penduduk berdasarkan pandangan mereka, yakni pada kepercayaan agama, preferensi etnis, dan ideologi politik. Golongan yang pertama yaitu abangan. Apa yang dimaksud dengan abangan? Abangan sendiri menurut Geertz adalah golongan penduduk Jawa Muslim yang mempraktikkan tiga dengan berbagai macam aliran seperti Hindu, Buddha, dan animisme. Abangan sendiri cenderung mengikuti sistem kepercayaan lokal secara adat daripada hukum Islam murni atau syariah. Abangan merujuk kepada golongan sosial yang kurang menjalani rukun iman dan kebiasaan agama Islam. Singkatnya, abangan ini menekankan aspek-aspek animistik yang mana mereka masih mempercayai adanya roh-roh nenek moyang. Adapun kata abangan sendiri itu adalah berasal dari bahasa Jawa, yaitu abang yang artinya merah. Kemudian, golongan yang kedua menurut Geertz di Jawa yaitu adalah kaum santri ataupun golongan santri. Apa yang dimaksud dengan golongan santri? Geertz mengasumsikan golongan santri sebagai pedagang. Santri diasumsikan oleh Geertz sebagai golongan yang berusaha memaksimalkan nilai-nilai ajaran Islam sesuai dengan ajaran pertama mereka datang. Tradisi di kalangan santri tidak terbatas atau asal sesuai dengan ajaran agama Islam. Pemahaman golongan santri ini cukup mendalam, terlebih pemahaman mereka terhadap syariat Islam lebih murni. Hal inilah yang menyebabkan banyak pesantren di pesisir utara Jawa. Dengan demikian, santri merupakan orang yang wajib melaksanakan kewajiban agama secara cermat dan teratur. Kemudian, golongan yang ketiga menurut Geertz adalah golongan priai. Apa yang dimaksud dengan golongan priai? Menurutnya, golongan priai diasumsikan sebagai golongan bangsawan yang dekat dengan kekuasaan serta kepercayaan mereka dipengaruhi oleh Hinduisme.
Dalam hidupnya, Priai lebih kuat dengan lingkungan tradisi kejawen yang sangat kuat. Karena golongan ini banyak berkembang di keraton yang mana budaya tradisionalnya masih melekat kuat. Dalam mengamalkan Islam, golongan Priai cenderung pada pengembangan antara Islam dengan tradisi kejawen atau Islam dengan Hinduisme dan Buddhaisme. Dapat diketahui bahwa penganut Islam ditentukan oleh tempat penyebarannya, seperti halnya di wilayah pesisir yang mengamalkan Islam secara murni, sedangkan di wilayah pedalaman yang kental dengan corak-corak mistisme dan juga klinik-kliniknya yang dikategorikan sebagai Islam Abangan. Sedangkan di wilayah keraton, Islam yang tidak jauh berbeda dengan Islam Abangan. Hal inilah yang disebut oleh Clifford Geertz sebagai agama Jawa, yang mana terjadi perpaduan antara Islam dengan budaya lokal dan budaya pendatang. Konflik antara golongan Abangan dan Putihan ini terjadi karena pada awalnya kehidupan keagamaan Indonesia itu kan diwarnai dengan hal-hal yang berbau mistik yang diambil dari tradisi dan hasanah budaya pra-Islam. Hingga akhirnya golongan putih pun datang dan menanami keberagaman itu yang dianggap kurang islami. Kaum Abangan dianggap seolah tidak soleh karena meninggalkan kewajiban-kewajiban agama. Adapun para kaum putihan ataupun para santri itu juga diperkuat dari para orang-orang yang haji dan pelajar yang pulang dari Mekah, memiliki pengaruh yang cukup besar dalam meningkatkan pertumbuhan kaum putihan di Indonesia. Mereka dengan gencar dan terus-menerus melakukan pemurnian Islam di Indonesia dengan ilmu yang mereka peroleh dari Timur Tengah, khususnya di Arab Saudi. Secara ideologis, konflik ini dipicu karena menurut golongan Abangan menganggap bahwa golongan santri itu dianggap sok suci, atau mereka menganggap bahwa golongan santri itu lebih suci dari mereka. Menurut golongan Abangan, meskipun golongan santri selalu menggunakan kerudung, sarung, akan tetapi mereka juga tetap berbuat tercela. Kebencian Abangan terhadap santri juga diekspresikan melalui pantun, yaitu mendung-mendung cap gomek, mendung-mendung digawe lemek. Abangan menganggap bahwa kesucian santri itu hanyalah kedok semata dan tidak diimbangi dengan perilaku mereka. Nah, meskipun beberapa perkembangan kebudayaan Islam di Jawa ini dikategorikan menjadi 3 golongan, namun bukan berarti Islam di Jawa bukan Islam yang baik. Justru perkembangan Islam di Jawa khususnya pada masa kini yang justru memiliki keunikan yang menjadi warisan tradisi yang dijunjung tinggi dan tetap terpelihara dalam kehidupan masyarakatnya. Keunikan tersebut dapat dilihat antara lain beberapa kelompok masyarakat Jawa menganut Islam sinkretis hingga saat ini. Mereka dapat ditemukan terutama di daerah Yogyakarta dan Surakarta. Mereka tetap mengakui Islam sebagai ajaran agamanya, meskipun dalam kegiatan sehari-harinya tidak menjalankan aliran-aliran ataupun ajaran-ajaran pokok agama Islam. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam pemaparan ini. Intinya pesan dari saya, tetap jaga ukhuwah Islamiyah kita, tetap berusaha untuk bersikap toleransi, menghargai perbedaan satu sama lain. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.